Soalnya bentar ya kak. Gimana kak diulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast bareng Kesma. Oke, jadi mungkin Rahel boleh perkenalan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, nama Rahel Angelika Agusral dari Hima BFK Unan. Nah, nanti Rahel itu akan memandu podcast kita pada kali ini nih. Jadi kita tuh sekarang itu udah ada kedatangan narasumber yang pasti keren banget sih ya. Jadi di sini ada Kak Dini Siskia Marani. Halo Kak. Hai Acel. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Acel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayak mana puasanya Kak hari ini? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Mungkin Kakak boleh perkenalan diri dulu Kak. Oke, makasih Acel. Perkenalkan, nama Kakak Dini Siskia Maharani. Boleh dipanggil Kak Dini. Kakak dari Kebidanan 2019 yang saat ini sedang menempuh profesi bidan. Kemudian dah itu aja. Oke, keren banget ya Kak. Jadi teman-teman, Kak Dini ini merupakan mantan ketua Hima Kebidanan periode 2021-2022 ya Kak ya. Mungkin jadi sekarang itu kita membicarakan topik yang sangat keren lah, berhubungan dengan organisasi-organisasi ya Kak. Jadi topik kita yang kita angkat pada kali ini yaitu yuk kenali organisasi di lingkunganmu. Nah, mungkin Rahel boleh nanya pertanyaan yang pertama gitu ya Kak. Jadi Kak, menurut Kakak apa sih Himabi itu gitu? Oke, menurut Kakak Himabi itu kan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Kebidanan. Jadi Himabi itu adalah organisasi kampus, organisasi kemahasiswaan yang berada di prodi kita, prodi S1 Kebidanan. Terus kalau bagi kakak pribadi, Himabi itu bisa disebut keluarga, tempat kita juga untuk menemukan keluarga baru kayak gitu kan. Karena kita sama angkatan kita, terus sama juga adik tingkat di bawah kita kayak gitu. Kalau misalnya kita kepengurusan baru tuh sama kakak tingkat di atas kita gitu. Jadi untuk kita yang baru pertama kali masuk kebidanan pada saat itu seperti kakak, terus tahun kedua ikut Himabi itu seperti menemukan kakak tingkat yang dekat dengan kita. Jadi semacam keluarga baru. Gitu ya Kak. Oke Kak, lalu untuk syarat menjadi anggota Himabi Kak, itu apa sih Kak? Oke, syarat untuk menjadi anggota Himabi. Kalau kita bilang syarat mutlaknya, itu adalah mahasiswa yang harus udah lulus kaderisasi, ya kan? Kaderisasi di FK terutama, terus kaderisasi di kita juga kan juga ada. Jadi pastilah syarat masuk Hima kalau misalnya yang nggak bisa untuk ditolerir itu adalah yang udah lulus kaderisasi. Kalau misalnya syarat-syarat lainnya itu menurut kakak menyesuaikan aja gitu, nggak harus spesifik yang harus mungkin dia yang udah pandai ini, pandai itu, enggak lah, itu tergantung kebutuhan. Kalau misalnya di Infocom ya mungkin harus bisa desain kayak gitu kan. Kalau misalnya yang mengurus kesekretariatan tuh mungkin orang-orang yang lebih spesifiknya dia mungkin teliti, rapi kayak gitu. Berarti yang paling penting itu dia harus lulus KWN-nya dulu ya Kak? Iya, karena itu syarat untuk masuk Hima, masuk organisasi di kampus kita juga kayak gitu kan, organisasi lain. Oke, benar sih Kak. Lalu Kak, apa sih manfaat kita mengikuti organisasi Himabi ini Kak? Oke, manfaat kita mengikuti organisasi Himabi. Kalau bagi kakak pribadi juga, mungkin juga adik-adik yang udah ikut Himabi, yang juga udah rasakan kayak gitu kan. Yang pertama tadi mungkin kita bisa menambah relasi kan. Di samping satu sisi kita kenal sama kakak tingkat, tuh kita juga bisa kenal sama adik tingkat kita kayak gitu. Kemudian juga yang kedua, bentuk sebagai pengembangan diri pastinya kayak gitu. Misalnya kakak dulu termotivasi ikut Hima juga untuk membantu kakak supaya kakak berani di depan umum kayak gitu. Kayak misalnya ngomong, jadi kan kalau di Hima mungkin dalam satu acara kita butuh MC kayak gitu. Misalnya kita penanggung jawab acaranya sebagai departemen yang bertanggung jawab, tuh mungkin dibagi-bagilah perannya gitu. Nah kan ada yang jadi MC dan segala macam. Tuh menurut kakak itu bisa membantu kakak gitu, nah untuk berani ngomong depan umum kayak gitu, nah kan melatih juga kakak untuk bisa disiplin kayak gitu, nah kan terus juga bisa bagi waktu kan, kita juga bagi waktu kuliah, terus tuh bagi waktu juga kita untuk organisasi, ngurus acara dan segala macam. Terus juga membantu untuk
berani gitu, semacam kita kalau ketemu dengan pihak kampus, dengan pihak akademik, itu kan kita butuh keberanian juga gitu, nggak sembarang ya gitu. Nah kan kayak mana cara kita berbicara, kalau depan ibunya gimana, kalau sama teman-teman kita gimana, misalnya kita saat mimpin rapat. Jadi hal-hal kayak gitu tuh penting gitu, dan itu bisa menyokong dalam diri kita untuk lebih baik lagi. Berarti banyak banget ya Kak manfaat kita masuk organisasi, itu khusus Himabi ini ya Kak ya. Oke, mungkin Ra pengen tahu nih Kak, apa sih pengalaman Kakak menjadi Kahim kemarin Kak? Ada kan yang senangnya, ada yang sedihnya gitu. Mungkin Kakak boleh berbagi gitu sama kami Kak. Pengalaman Kakak menjadi Kahim kemarin, yang Kakak rasa semacam apa ya? Lebih ke pengembangan diri tadi juga kayak gitu. Kayak mungkin sadar kalau misalnya Kakak kan juga masih belajar ya, bisa dalam memimpin dan segala macam. Nah, kalau misalnya Kakak nggak boleh egois juga kayak gitu, nah kan, sebab meskipun Kakak pemimpinnya tuh nggak boleh juga Kakak memaksakan kehendak Kakak kepada teman-teman Kakak gitu. Kita juga harus banyak mendengar kayak gitu, nah kan. Kemudian berani untuk ngambil keputusan, terutama dalam perkara-perkara genting, karena ada waktu itu yang paling Kakak ingat satu momen dimana memang terdesak dan teman-teman Kakak menanyakan kepada Kakak ini gimana Dina segala macam. Jadi saat itu pun ibaratkan mungkin kita juga bingung ya gitu, nah. Cuman kita harus berani untuk mengambil sebuah keputusan kayak gitu kan. Terus juga sadar kalau misalnya nggak semua orang juga akan suka dengan kita kayak gitu, nah kan, karena meskipun apalagi dalam internal tersendiri, yang satu punya argumen, yang satu punya argumen kayak gitu, nah kan, Kakak juga punya argumen dan segala macam. Jadi hal-hal kayak gitu tuh membuat Kakak sadar gitu, kalau misalnya ya kita harus lebih berlapang dada lagi, misal dalam menerima perbedaan-perbedaan itu tadi. Lebih menerima bagaimana perasaan-perasaan anggota gitu ya Kak. Terus kalau dari segi asyiknya banyak juga. Banyak. Apalagi kalau misalnya ada acara yang seru, waktu itu kayak mau nyiapin fun fair, terus kami di sini kayak gitu, nah kan, kayak bungkus hadiah, kado dan segala macam. Itu jadi momen yang terkenang lah kayak gitu. Cuman sedihnya di awal-awal kepengurusan itu tuh kami kan masih online offline nih, nah kan, di awal-awal tuh masih online. Jadi mungkin yang kami rasakan misal pas Bimba, dulu kan tahun angkatan kan 2019 offline kan. Jadi yang harusnya kami juga bisa merasakan gimana sih kalau misalnya mengkader adik-adik kayak gitu, nah kan, tuh nggak bisa kami rasakan karena kami online kayak gitu. Terus kebersamaannya juga di awal-awal kan harus lebih ekstra lagi kan, karena online, rapat-rapat online ya tau lah gimana kayak gitu. Agak susah ya kan? Lebih enak kalau misalnya kita menjalankannya secara offline kayak gitu. Jadi mungkin awal-awal ya itulah hambatan rintangannya kayak gitu, nah kan, kayak mana untuk tetap bisa bonding meskipun online. Tapi semakin akhir-akhir baru kerasa karena udah offline. Kan, gitu. Emang yang lebih terbangun tuh emang karena ya berinteraksi langsung gitu lah ya Kak. Kan susah kalau pakai kamera kan susah kan. Apalagi kalau misalnya yang di bawah kita kan waktu itu kakak yang tertinggi, angkatan kakak yang tertinggi ya itu, nah kan, di Hima. Terus kita ketemu sama adik-adik, ya adik-adik mungkin ngerasa segan, ngerasa kayak mana kayak gitu, nah kan. Kalau misalnya secara online, kalau kita dari awal nggak kenal itu kan susah. Iya benar sih Kak, benar. Lalu Kak Ra mau nanya nih Kak, apa sih motivasi Kakak menjadi ketua Himabi? Motivasi Kakak menjadi ketua Himabi, jadi waktu itu motivasi Kakak harapannya sih bisa upgrade diri tadi kan, cari pengalaman juga, kayak mana cara memimpin dan segala macam, karena menjadi seorang pemimpin tentu bukan hal yang mudah gitu. Terus tuh juga harapannya dari sebelumnya kan ada kita lihat bisa masalahnya di bagian ini mungkin ada rasa yang kurang, di bagian ini mungkin perlu untuk lebih lagi. Terus jadinya dengan kakak berusaha untuk menjalankan diri dengan proker yang kakak bawa, dengan program yang kakak bawa, ya semoga Hima bisa lebih baik ke depannya kayak gitu. Untuk kali ya Kak ya. Terharu. Lalu Kak, bagaimana sih cara Kakak mengatur waktu antara perkuliahan sama organisasi nih Kak? Mengimbanginya itu gimana? Ini mungkin cukup sulit ya, karena kakak juga bukan orang yang manajemen waktunya juga bagus. Juga.
kebanyakan juga kadang masih bisa rebahan di saat mungkin tumpukan deadline yang kayak mana. Cuman mungkin yang kakak sadar waktu itu, kakak kan juga waktu itu ngurus skripsi mah awal-awal, itu juga di luar ekspektasi. Karena kalau misalnya dari kakak tingkat cerita, kami itu baru akan dibagi judul itu tuh pas udah semester 5 akhir kayak gitu. Ternyata pas di masa kakak itu semester 5 awal emang blok 5A tuh belum selesai gitu kan, udah mau akhir-akhir tapi tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, maksudnya tuh udah keluar aja dapat pengumuman pembimbing ini kayak gitu. Tuh kakak shock juga kan. Di satu sisi kita harus fokus sama skripsi karena kita juga punya tanggung jawab sama orang tua kayak gitu kan. Untuk nyelesain skripsi itu kita juga punya tanggung jawab. Pasti kita juga berambisi gitu untuk cepat selesai juga kayak gitu kan. Tapi di satu sisi himanya baru mau mulai untuk bergerak gitu kan. Tuh takut juga di awal kayak mananya kayak gitu. Cuman waktu itu lebih ke kalau misalnya dengan skripsi lebih ke bikin target gitu. Meskipun ngurusin hima, jadi nggak mungkin lah kita 24/7 ngurusin hima gitu kan. Kan juga di hima ada ketua departemennya, ada juga pengurus-pengurus yang lain. Kalau misalnya ada acara tuh ada juga ketua panitianya kayak gitu. Jadi lebih ke enggak 100% juga kakak yang handle gitu, palingan tanya gimana progresnya dan segala macam. Jadi kakak di satu sisi juga bisa tetap jalan skripsi gitu dengan bikin target tadi. Setidaknya sehari kita harus misalnya cari jurnal kah atau apa kah kayak gitu kan, atau buka laptop terus dilihat kayak apa yang bisa kita tambah kayak gitu kan. Terus tuh kalau misalnya dari segi tutorial juga masih jalan waktu itu kan, itu bisa mungkin lebih dikondisikan aja gitu. Kalau misalnya KP kan nggak bisa diganggu gugat kayak gitu. Kalau misalnya belajar pas ujian blok, kita juga di hima. Cuman waktu itu emang miss sih pas kepengurusan kakak gitu. Kalau misalnya di hima kan kalau misalnya mau ujian blok sebisa mungkin nggak ada kegiatan kayak gitu kan. Cuman kan waktu itu masih agak ada tumpang tindih, jadi itu kendalanya waktu itu. Oke, itu kita harus menentukan target nih kak ya berarti ya. Terus juga pandai-pandai mengkondisikan waktu kan gitu kan, kayak misalnya bikin tutorial ya pas misalnya lagi senggang. Gak mepet-mepet H-1 gitu ya. Tapi kayaknya sebenarnya iya. Tapi asik sih. Yang kepepet tuh kadang lebih giat gitu, lebih semangat. Apalagi mungkin kita ada bantuan-bantuan dari luar kan. Juga kayak berbagi, tidak berbagi sih. Maksudnya tuh kayak saling tolong menolong gitu lah. Iya benar sih kak. Mungkin kita sudah di penghujung waktu, tidak disadari gitu ya. Cepat kali waktunya berjalan. Mungkin lalu minta closing statement aja kak dari kakak. Closing statement? Yes. Kayak closing statement dari kakak. Closing statement dari kakak, pokoknya yang sekarang lagi mengemban amanah, terutama di hima, mungkin untuk kepengurusan juga yang akan datang. Kalau misalnya Acel kan udah mau siap ya, ya tahun ini, tapi tahun depan? Belum tahu ya. Pokoknya tetap semangat. Ini simple closing statement aja. Pokoknya tetap semangat. Semoga semua urusannya dimudahkan. Amin. Terus tuh juga pandai-pandai untuk mengkondisikan lah setiap yang kita jalanin kayak gitu kan. Kayak kalau misalnya kita udah tahu kita bakal ngambil amanah ini, terus tuh kan di satu sisi kita ada kita ada tanggung jawab ini kayak gitu kan, kayak kita terus belajar kan, kuliah untuk belajar gitu kan. Tapi di satu sisi kita juga pengen untuk mengembangkan diri mungkin melalui organisasi. Ya kita udah tahu konsekuensi apa yang bakal kita ambil. Nah, jadi itu pandai-pandailah kita untuk mengkondisikannya supaya semuanya itu seminimal mungkin bisa meminimalisir stres kita gitu. Apalagi di tahun-tahun akhir. Iya. Agak pusing ya kak. Apalagi tahun-tahun akhir kan pasti bertumpuk-tumpuk rasanya. Iya benar kak. Mungkin itu closing statement dari Kak Dini ya kak. Mungkin kak terima kasih atas kedatangan Kak Dini di podcast kita kali ini. Mungkin padahal ada jadwal yang banyak tapi mau datang untuk podcast kita ya kak ya. Mungkin itu podcast kita pada kali ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.